bagaimana kita bisa memulai berbisnis sejak di bangku kuliah. Nah, itu yang akan kita bahas. Oke deh, dengan FM. Jadi di malam hari ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya menjadi seorang entrepreneur atau berwirausaha atau berbisnis di usia muda. Pasti rekan FM pengen banget ya sukses di usia muda gitu ya Mbak ya. Jadi jangan lewatkan talk show kali ini ya. Jadi di sini Pak mau nanya dulu Bapak ya, apa sih landasan Bapak atau dasar Bapak mengambil tema ini gitu? Oke ya. Nah, entrepreneur atau wirausaha ini ya, ini memang suatu kalau di beberapa kampus ini jadi mata kuliah sebetulnya, nggak hanya di ekonomi ya, bahkan di kampus di fakultas lain pun dijadikan mata kuliah ya. Karena apa? Karena ya kalau kita lihat sebetulnya saya pun sering nanya ke mahasiswa, apa sih tujuan mereka setelah lulus kuliah misalnya, apa sih rencana mereka. Kebanyakan mereka ada yang menjawab itu pasti akan mencari kerja, melamar pekerjaan gitu ya. Nah, hanya sebagian kecil mungkin yang ingin menjadi wirausaha ya, sangat sedikit yang ingin menjadi wirausaha, memulai usaha baru. Nah, ataupun misalnya ingin berwirausaha sambil bekerja. Nah, rata-rata memang mereka ingin melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan gitu ya. Nah, sementara faktanya kan nanti kita lihat ya, lapangan pekerjaan itu kan bukan semakin luas ya, iya, justru semakin sulit. Nah, apalagi pola pikirnya seperti itu. Kalau semua generasi muda ini berpikir jadi istilahnya job seeker ya, pencari kerja, maka siapa yang akan menciptakan lapangan kerja? Semakin lama pasti akan semakin semakin susah justru mendapatkan lapangan kerja itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa sekarang kebanyakan mahasiswa malah menjawab pengen jadi pegawai. Iya, gitu ya? Betul ya. Jadi pegawai atau karyawan gitu ya. Iya. Jadi yang mau jadi si pencipta kerja atau direkturnya mana gitu kan? Job creature-nya siapa? Nggak ada. Iya benar banget. Jadi itu yang mindset yang perlu diubah gitu. Itu mindset yang harus diubah, emang perlu kita ubah. Oke deh, jadi itulah latar belakang atau alasan kenapa Bapak mengangkat tema kali ini ya. Mudah-mudahan yang bukan mahasiswa juga, yang anak-anak SD bisa nggak sih? Anak-anak SMA juga udah memulai gitu kayaknya. Anak SMA udah mulai bisa berwirausaha gitu ya Pak ya. Oke deh, itu untuk latar belakangnya ya rekan FM ya. Kemudian bagaimana sih cara Bapak memotivasi berwirausaha di kalangan mahasiswa Bapak? Nah, untuk berwirausaha ini memang perlu motivasi yang tinggi ya. Nah, kita entrepreneur, ada istilah entrepreneur, ada istilah businessman, pengusaha. Nah, mungkin kita nggak tahu bedanya. Apa sih entrepreneur? Apa sih pebisnis atau pengusaha itu? Nah, ini ada perbedaannya. Kalau entrepreneur itu memang seseorang yang memulai usaha dari nol, bisa kita katakan. Benar-benar merintis usaha ya, dengan segala keterbatasan sumber daya modalnya kan terbatas, kita sumber daya tenaga kerja dan sebagainya, ini keterbatasan kita. Jadi memang usaha itu dimulai dari nol. Jadi nggak semua pengusaha itu adalah entrepreneur. Nah, hanya sebagian kecil yang entrepreneur. Nah, dia merintis usaha itu dari nol hingga jadi berhasil. Kalau pengusaha itu bisa saja dari orang tuanya udah pengusaha ya, dia melanjutkan, udah punya sumber daya istilahnya. Jadi itu yang harus dipahami pertama ya. Selanjutnya bagaimana motivasi ya. Ini tadi pentingnya motivasi. Pertama kita lihat dulu. Nah, tadi udah saya sampaikan ya. Banyak di antara kita di antara mahasiswa generasi muda ini hanya berfokus mencari kerja ya, bukan menciptakan lapangan pekerjaan ya. Sementara jumlah orang yang menganggur akan bertambah tiap tahun. Itu faktanya yang kita lihat. Pengangguran itu semakin bertambah, pertumbuhan lapangan kerja semakin sedikit. Jadi ini hal yang harusnya seorang mahasiswa itu harus melihat ke sana. Pertumbuhan lapangan kerja semakin sedikit. Khususnya ini yang paling penting ya, kasus di negara kita ya, di Indonesia. Nah, ini mungkin nggak banyak tahu mahasiswa atau generasi muda. Jumlah pengangguran di Indonesia itu 10%-nya ternyata, ini hasil penelitian, jumlah pengangguran Indonesia 10% adalah kaum intelek ya.
yang menyandang gelar pendidikan perguruan tinggi. Coba kita bayangkan, dari pengangguran yang begitu banyak, 10%-nya ternyata orang-orang yang berpendidikan tinggi. Nah, kalau paradigmanya nggak berubah, mungkin akan lebih banyak lagi. Nah, ini yang harus jadi dasar kita, yang harus menjadi sumber motivasi kita untuk berwirausaha. Nah, jadi itu dasar yang harus memotivasi ya kita. Jadi harusnya dengan tingginya kasus pengangguran itu harusnya memotivasi para mahasiswa ya Bapak ya, karena agar tidak stuck atau tidak berpikiran tetap udahlah aku mau jadi pegawai karyawan di PT ini PT itu gitu ya. Jadi akhirnya stuck di situ, apalagi saingannya makin kuat gitu ya Pak ya. Nggak mungkin juga ya, bukan nggak mungkin sih, tapi sulit ya Bapak ya. Universitas di daerah mengalahkan universitas di pusat kota besar gitu di Indonesia gitu ya. Apalagi yang udah ternama kayak misalnya Universitas Indonesia, ITB. Kayaknya untuk mahasiswa kita sendiri mungkin sulit untuk bersaing dengan mereka. Betul. Karena beberapa perusahaan yang Pak dilihat juga udah banyak sih mahasiswa yang dari sana datang ke wilayah kita gitu. Tamatan ini, tamatan Pulau Jawa malah udah mulai ke pelosok. Itu yang itu pun saya rasakan juga ya. Waktu lulus saya dari daerah, dari provinsi di Bogor. Lulus S1-nya bersaing ke Medan. Saya langsung ya habis S1 ya saya ke Medan. Memang persaingan itu sangat berat, apalagi dengan lulusan di kota. Iya benar banget, apalagi udah kota besar gitu, kita bisa ya terpinggirkan sih sebetulnya dari lokal yang dari daerah. Sementara mereka dari pusat kota. Iya benar. Dengan fasilitas yang sempurna banget gitu ya Bapak ya. Nah itu makanya wirausaha ini kadang kita berpikir gimana sih berwirausaha mulai dari bangku kuliah. Nah bisa nggak sih? Sebetulnya bisa ya. Saya selama kuliah ya justru ya bisa dikatakan nggak ada bantuan sumber finansial dari keluarga itu nggak ada. Jadi untuk membiayai kuliah gimana? Saya itu berwirausaha sebetulnya Pak. Saya di samping bekerja saya juga buka usaha-usaha kecil. Dari situlah saya bisa membiayai kuliah saya, bahkan bisa membantu orang tua. Itu dulu waktu saya menempuh pendidikan S1. Mungkin kalau kampus swasta memang waktunya agak bisa kan jam kerjanya pun jam masuk kuliahnya pun siang. Makanya saya punya waktu dari pagi sampai siang untuk bekerja. Saya banyak buat usaha. Saya kadang itu waktu dulu sih nggak seperti sekarang ya, teknologi nggak. Kalau sekarang sebetulnya lebih mudah kita kan berwirausaha. Bisa jadi reseller dan sebagainya kan. Kalau dulu ya usaha ya belum terlalu berkaitan dengan teknologi ya. Kalau dulu saya biasanya usahanya ternak gitu ya. Nah, jadi bisa sebetulnya kita berwirausaha sejak dari bangku kuliah ya. Iya, jadi kalau sekarang mah udah gampang banget gitu ya Bapak ya. Tinggal ambil HP, Android, live, udah selesai. Iya, itu yang itu fenomena saya temukan ya di kampus-kampus kampus swasta. Sebelum di sini saya pun pernah mengajar kampus swasta ya di daerah Pematang Siantar. Mata kuliah justru di sana mata kuliah kewirausahaan itu nggak cuma ada di Fakultas Ekonomi. Justru di Fakultas Keguruan pun ada mata kuliah kewirausahaan. Kenapa ada? Karena pada dasarnya mereka pun mendorong lulusannya menjadi entrepreneur, wirausaha. Jadi nggak jadi guru, tapi tujuan mereka lulusan ini bisa mendirikan entah lembaga pendidikan ya, kursus, les dan sebagainya. Itu kan wirausaha juga sebetulnya. Makanya perlu diajarkan itu paradigma kampus tersebut perlu diajarkan di fakultas lain. Nah itu bener ya, apalagi udah canggih sekarang zaman gitu ya, kita bisa jualan online gitu. Makin seru lah ya, kalau untuk berwirausaha, apalagi dagang nggak ada habisnya ya Bapak ya. Nggak ada habisnya. Betul. Ya itu dia kenapa beberapa hal yang udah kita bahas tentang memotivasi mahasiswa. Udah ada teknologinya sekarang,
tinggal di ininya aja, di kemauannya aja ya. Ya sebetulnya Kalau teknologi udah mendukung banget ya Bapak ya, dan kasus-kasus juga banyak banget yang udah dijabarkan kasus pengangguran bukan semakin rendah malah semakin meningkat. Semakin tinggi pun kita kuliah kayaknya nggak ngaruh-ngaruh amat gitu ya Bapak. iya. Kayak kata orang-orang ya, bukan rahasia sosial lagi ya, S1 banyak sekarang yang nganggur katanya gitu. Memang betul sih. Jadi waduh, jadi kayak mana sih cara kita meningkatkan ini kita, kemampuan kita, skill kita gitu ya Bapak ya. Sehingga kita bukan cuma dari daerah aja, dari luar daerah pun banyak yang turun ke daerah gitu. Wah, jadi ayo semangat, bukan semakin down ya. Dan bukan semakin down, tapi ini justru justru menjadi motivasi harapannya sama kita untuk lebih baik lagi gitu ya, berusaha memikirkan untuk menjadi seorang entrepreneur. Iya, benar banget. Kenapa? Jadi di sini Bapak Fadli kembali mau nanya, Bapak latar belakang apa sih mengapa perlu berwirausaha? Oke ya, mengapa kita perlu berwirausaha ya? Nah, pertama ya, banyak keunggulan, banyak keuntungan ketika kita membuka usaha ya, berwirausaha ya. Pertama, agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Memang memulai usaha itu sangat sulit ya. Pasti setiap orang yang memulai usaha sangat sulit, nggak cuma kita ya. Apalagi pengusaha sukses, kalau kita baca sejarah mereka ya, pasti jatuh bangun mendirikan usaha itu. Makanya seorang entrepreneur itu harus punya semangat pantang menyerah ya. Nah, tapi di balik itu wirausaha itu menjanjikan sebuah masa depan yang lebih baik tentunya, masa depan yang lebih cerah. Kita bisa berkaca sama pengusaha-pengusaha sukses. Jadi kalau mau berwirausaha Anda harus punya sumber motivasi. Anda harus punya contoh lah, teladan lah ya. Nah, misalnya banyak ya contoh, kalau kita baca Bob Sadino gimana dia memulai usaha, dia seorang entrepreneur, dia lah contoh entrepreneur salah satunya. Nah, kalau kita baca kisah dia tentunya mulai dari buruh bangunan ya, jual telur dan sebagainya, akhirnya dia punya perusahaan yang begitu banyak kan, mulai karirnya. Hairul Tanjung kita baca sejarahnya gimana dia membuka usaha. Nah, jadi kita lihat masa depannya gimana. Nah, makanya di sini agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Nah, tentu masa depannya justru lebih bagus jika kita bandingkan misalnya dengan pegawai ya, karyawan ya. Yang kedua, berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri ya, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Jadi kita nggak cuma dipekerjakan orang lain ya, tapi kita bisa memberikan penghidupan kepada orang lain, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Kita ini dampaknya nggak cuma untuk kita pribadi, tapi untuk negara kan. Iya kan, jadi membantu ekonomi negara. Iya benar-benar. Jadi mengurangi pengangguran juga gitu ya Pak. Iya, kita berarti membantu negara. Lumayan tuh rekan-rekan ya, kamu tamat SMA, pegawai kamu itu udah S1, S2 gitu. Itu luar biasa tuh. Yang terakhir ini yang apa ya? Ini kenapa perlu berwirausaha? Anda akan menjadi bos bagi usahanya, atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Iya. Itu dasarnya setidaknya ada 3 latar belakang mengapa kita sih perlu berwirausaha. Jadi itu dia kenapa ya, latar belakang mengapa kita perlu berwirausaha. Yang pertama, agar kita mampu menatap masa depan yang lebih baik. Dan kemudian berwirausaha diharapkan seorang mampu mandiri dan membuka lapangan kerja bagi orang lain. Dan yang terakhir, menjadi bos bagi usahanya, karena lebih baik memberikan gaji daripada kita menerima gaji gitu ya Pak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah itu kan. Jadi untuk bapaknya sendiri ini kayaknya dua-duanya kenapa ya, menjadi bos dan juga menjadi orang yang menerima gaji. Alhamdulillah. Saya pun sebetulnya punya usaha juga. Saya jarang nggak punya usaha, sebetulnya saya punya usaha juga ya. Mulai dari kuliah sampai sekarang alhamdulillah sebetulnya ada usaha juga ya saya rintis. Itu lebih baik kenapa ya. Kalau ngapain dapat 1 kalau bisa 2 gitu. Kita memberi gaji, kita juga menerima gaji. Iya, keren itu ya rekan-rekan. Jadi kita break dulu sejenak rekan-rekan, jangan kemana-mana. Stay terus di 104.4 FM Your Lifestyle.
105 Jumat di Harga Nafam, kembali lagi pastinya Pak Donda Anda tentunya Harga Nafam. Dan di malam hari ini kita masih bersama narasumber kita dengan tema How to be an entrepreneur. Bagaimana cara menjadi seorang kewirausahaan muda ya, dan bagaimana cara berbisnis di usia muda Harga Nafam ya. Jadi tadi kita udah bahas mengapa perlu berwirausaha, kenapa wirausaha itu penting, dan bagaimana latar belakang mengapa perlunya kita belajar berwirausaha. Di sini pagi kita udah tahu tuh latar belakangnya apa dan pencapaiannya bagaimana. Nah, di sini kita bahas kendala-kendalanya dulu rekan-rekan ya. Jadi kalau nggak absah kayaknya kalau kita nggak tahu kendala untuk menjadi seorang entrepreneur, apalagi kita pengen jadi entrepreneur rekan-rekan. So di sini boleh dijelasin Bapak ya, apa sih kendala yang harus dihadapi oleh seorang pengusaha muda gitu? Iya. Kenapa mahasiswa atau lulusan khususnya perguruan tinggi ini banyak, tadi udah kita sampaikan ya di awal, lebih banyak yang memilih jadi karyawan dan sebagainya, sangat sedikit yang berminat jadi wirausaha karena banyak sebetulnya kendalanya. Nah, ada beberapa kendala yang harus mereka hadapi, yang kita hadapi ya ketika ingin berwirausaha. Pertama, tentu adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut. Pasti namanya memulai usaha ya, memulai sebuah bisnis pasti ada risikonya ya. Memang semua pasti ada risikonya, tapi dalam memulai usaha itu tentu ada rasa ketakutan akan rugi atau bangkrut. Nah, itu yang pertama. Nah, apalagi namanya memulai, tapi itu harus kerugian, kebangkrutan itu hal yang biasa dihadapi seorang wirausaha. Jangan sempat dia misalnya gagal dalam suatu usaha, patah semangatnya. Nah, kalau seperti itu nggak akan lahir namanya wirausaha sukses. Nah, setiap wirausaha sukses itu kita lihat banyak yang dilakukannya bisnis usaha, banyak yang gagal sebelum dia meraih kesuksesan dalam usahanya. Karena memang memulai usaha itu tidak mudah, pasti identik sangat dekat dengan namanya rugi atau bangkrut bahkan ya. Yang kedua, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha. Nah, ini jadi yang sering kita dengar ya, saya mau yang pasti-pasti aja itu ya. Nah, itu betul kan, kalau wirausaha ya itu kan yang pasti. Iya, yang pasti gajiannya gitu ya. Ini tiap tanggal 1 ya pasti gajian. Padahal kalau nggak dicairin nggak gajian loh. Kalau ditahan bos nggak gajian. Betul. Jadi merasa tidak memiliki masa depan yang pasti ya jika berwirausaha. Namanya pasti kan. Jadi kalau wirausaha nggak pasti, tapi yang tidak pasti itu biasanya lebih banyak kita peroleh daripada yang pasti-pasti aja kan. Iya benar. Itu fakta kan, kita lihat. Fakta banget. Nah, selanjutnya merasa bingung dari mana memulai usaha. Nah, ini yang sering terjadi ya, bingung memulai usaha. Makanya ada yang entrepreneur itu ya mengatakan bahwa kewirausahaan itu nggak perlu diajarkan. Kenapa nggak perlu diajarkan? Itu lebih banyak itu namanya wirausaha itu belajar dari pengalaman. Tapi setidaknya kan kita bingung juga kan kalau kita nggak punya dasar ilmu untuk memulai wirausaha tersebut, nggak tahu kita bagaimana misalnya manajemen dan sebagainya, ya berarti kita blank. Tapi itu memungkinkan untuk menjadi wirausaha, tapi ya tentu belajar dari pengalaman dia, gagal bangkit lagi. Jadi setidaknya kewirausahaan, ilmu tentang kewirausahaan kita peroleh itu sebagai dasar agar kita nggak bingung untuk memulai usaha. Kita udah tahu konsep pemasaran bagaimana kan, bagaimana strateginya itu kan kita pelajari. Jadi nggak try and error jadinya kan, cuma coba-coba gitu. Itu sebetulnya kendala-kendala ya, masih banyak mungkin kendala lain yang di luar dari 3 kendala utama ini. Oke, itu dia kenapa ya. Ada 3 kendala yang mungkin membuat kita ragu untuk berwirausaha. Yang pertama mungkin karena adanya ketakutan. Selanjutnya merasa tidak memiliki masa depan pasti jika berwirausaha. Ya.
Bisa jadi sih, karena ada juga nih yang berharap pensiunan gitu ya Pak ya. Iya, berharap pensiunan itu. Nah, padahal kalau dia berwirausaha dari muda, mungkin simpanan untuk pensiunan dia lebih banyak dibandingkan pensiunan pegawai gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita berwirausaha. Kalau konsepnya pengusaha itu kan nggak lagi apa namanya, kalau pensiunnya tetap. Tapi kalau kita memang punya usaha kan udah orang yang bekerja untuk kita, bahkan uang bekerja untuk kita, kan itu pengusaha, itu entrepreneur, itu pengusaha. Kita juga manis ya, pegang kalkulator gitu. Usaha kita jalan gitu ya. Waduh, keren ya. Wah, siapa sih yang berharap di hari tuanya jalan-jalan tapi bisnisnya jalan gitu? Nah, itu namanya financial freedom, kebebasan finansial. Benar, waduh, keren ya kalau kita menjadi wirausahawan, keren ya. Dan di sini sebelum kita bertanya ke Bapak bagaimana menjadi seorang wirausaha muda, Fadli mau nanya dulu nih Pak. Iya. Fadli juga punya ini pengalaman nih Pak ya. Di sini Fadli cerita sedikit ya Pak ya. Di sini Fadli beberapa bulan yang lalu ya, udah ada lah 3 bulan lebih atau 4 bulan lebih, Fadli buka usaha konter. Jual paket dan pulsa gitu ya Pak ya. Biasa. Dan sampingan itu ya. Namun karena beberapa hal, Fadli kan kerja juga nih, Fadli juga kerja di usaha orang lain gitu ya. Salah satunya di Raw FM, kemudian ngajar juga paginya. Nah, untuk usaha ini mungkin bisa dibilang masih setengah-setengah gitu Pak ya. Apakah memang kalau ingin berwirausaha kita harus totalitas? Karena kalau dari kemarin ya, Fadli dari kemarin bagi waktunya susah banget gitu Pak. Fadli di sekolah dari sepagi sampai siang gitu Pak, sampai jam 2. Terus jam 2 ganti shift tuh, yang pagi jagain Fadli suruh adik Fadli. Nah, namun yang trial and error-nya itu kadang dibuka, kadang enggak. Jadi kayaknya konsepnya buka tutup gitu. Sehingga mungkin pembelian pun menurun gitu Pak. Apa memang kalau kita mau berwirausaha memang kita harus totalitas atau gimana Pak? Pertanyaannya bagus ya. Kasus Fadli sama dengan kasus yang saya hadapi dalam berusaha. Nah, memang sebetulnya dalam berusaha ini kita butuh partner yang satu visi misi sebetulnya sama seperti tujuan kita. Kadang itu yang susah, yang saya rasakan juga ya. Kita harus punya cari apa namanya pengusaha pasti membutuhkan orang lain kan. Nggak ada pengusaha yang tidak membutuhkan orang lain. Tapi menemukan orang lain yang pas dengan visi misi kita dalam berusaha itu payah, susah. Apalagi ketika kita, yang saya rasakan pun mengambil anggota keluarga kita dalam hal partner usaha kita. Di situ yang agak susah saya rasa juga sebetulnya, karena banyak pertimbangan jadinya dalam pengambilan keputusan kita dalam menjalankan usaha itu ya, karena saudara dan sebagainya, sehingga kita memang nggak bisa totalitas ya. Yang saya rasakan ya, nggak bisa totalitas ketika dia misalnya melaksanakan usaha itu tidak secara maksimal. Kadang kita nggak bisa memberikan sanksi ya sebetulnya ya. Yang saya rasakan nggak bisa memberikan sanksi yang sesuai kan. Apabila anggota keluarga yang ditunjuk gitu ya? Iya, apabila anggota keluarga itu agak susah kadang ya. Memang nggak semua seperti itu kan. Banyak juga sih sebetulnya. Mungkin itu karena itu tadi visinya nggak sejalan mungkin sama saudara tersebut. Kalau kita lihat banyak sih perusahaan yang maju itu perusahaan keluarga sebetulnya. Karena memang visi misinya dalam menjalankan usaha itu satu visi. Nah, perusahaan jarum yang begitu besar itu perusahaan keluarga. Mulai dari kakek nenek kakeknya sampai anaknya sampai cucunya, perusahaan keluarga tapi maju. Jadi punya visi yang sama. Iya, punya visi yang sama. Jadi untuk merintis sayanya susah banget ya karena jadi akhirnya itu konter Fadli serahkan sama adik Fadli. Ya udah kamu yang kelola, sama modalnya sama semuanya. Gitu. Sama untungnya Fadli bilang gitu. Jadi dia juga sampai sekarang antara buka dan tutup. Dan dia kuliah di UIN itu Pak. Kuliah di UIN. Iya, alhamdulillah dia kuliah di UIN semester 2. Sekarang 3 ya Pak ya? Iya, ganjil ya semester 3. Dan mudah-mudahan lah ini kedepannya dia semakin rajin untuk buka konter gitu. Karena kemarin juga terhalang karena masih asrama gitu ya.
Iya, jadi itu dia sih pengalaman Fadrigang. Nah, itu ya di sebetulnya yang paling berat saya rasa juga ya di wirausaha itu adalah pemasaran sebetulnya. Iya, pemasaran. Pemasaran itu memang ciri khas kita ya. Karakteristik masyarakat Indonesia itu pandai buat produk, pintar-pintar kan orang Indonesia buat produk, tapi kita lemah di pemasaran. Saya rasakan gitu juga, susah di pemasaran. Makanya kita jadi pangsa pasar produk lain ya, produk dari Cina, karena memang pemasaran kita nggak apa namanya kurang ini ya Pak, kurang ahli gitu ya. Waduh. Jadi nanti kita bahas pemasaran dengan FM di episode berikutnya. Memang perlu ya. Kayaknya penting banget ini. Karena pemasaran itu jadi apa namanya, jadi wirausaha itu. Supaya kita dapat strategi untuk bagaimana menjadi wirausaha sukses, pedagang sukses ya. Setidaknya walaupun kita berdagang makanan tapi kita sukses dengan FM. Oke deh, itu dia Regra FM ya. Bagaimana kendala yang dihadapi seseorang ketika memulai usaha Regra FM. Di sini Pak mau nanya dulu Pak, bagaimana sih untuk menjadi seorang pengusaha muda? Oke, bagaimana menjadi seorang pengusaha muda ya? How to become a young entrepreneur? Bagaimana menjadi seorang pengusaha muda? Yang pertama, kita harus punya prinsip. Setiap entrepreneur itu punya prinsip. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Sandiaga Uno. Dia pun entrepreneur juga ya. Awalnya dia karyawan kan, dipecat dari karyawan, dia memulai usaha tapi di bidang penasihat keuangan. Kalau dia ada 4 As katanya prinsip dia: kerja keras, terus kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Nah, kerja keras saja nggak cukup kan, gitu. Kalau kerja keras itu cukup, mungkin ya orang yang bekerja dengan dominan menggunakan otot itu pasti menjadi orang yang cepat sukses ya. Buruh bangunan ya, bukan maksud merendahkan kan, tapi mereka kan bekerja keras ya, tapi itu nggak menjamin kesuksesan. Yang kedua, harus ada yang kedua prinsip yang kita pegang, ini dari Sandiaga ya, kerja cerdas. Jangan cuma kita menggunakan otot, tapi gunakanlah pikiran ya, kita gunakan otak kita. Nah, apakah kerja cerdas, kerja keras cukup? Nah, tentu tidak. Nah, harus ada kerja tuntas satu lagi. Jadi setiap kita bekerja katanya, kita usahakan harus tuntas, jangan setengah-tengah melaksanakan pekerjaan itu. Ini harus diterapkan di wirausaha juga. Yang terakhir itu kerja ikhlas. Nah, ini penting. Berarti kalau udah tiga-tiga ini kita jalankan, yang terakhir pasti kita punya kepercayaan dong ya kepada Tuhan. Nah, itu berarti kita serahkan kepada Tuhan kan, itu buktinya bahwa kita ikhlas. Ini salah satu prinsip dari seorang entrepreneur kita ya. Jadi harus punya prinsip yang pertama ya untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang selanjutnya, untuk menjadi entrepreneur kita harus menguasai konsep manajemen sebetulnya ya. Manajemen, bagaimana kita mengelola sumber daya dalam usaha kita, mengelola keuangannya ya, mengelola tenaga kerja yang kita gunakan, pemasarannya dan sebagainya ya. Selanjutnya, mengetahui teknik pemasaran. Jadi harus tahu kita teknik pemasaran. Ini tadi yang kelemahan kita sebetulnya. Kadang kita mendirikan usaha tanpa mengetahui sebetulnya peluang pasarnya gimana sih usaha ini. Itu yang kita pikirkan di awal ya. Nggak ada riset pasar sebetulnya disebutkan, kalau di bangku perkuliahan nggak ada riset pasar yang cukup. Kita jalankan aja usahanya tanpa riset pasar. Akhirnya kita buat produk tapi nggak tahu kita mau dijual kemana. Ya, target marketingnya nggak jelas ya. Nggak ada target marketnya nggak jelas. Nah, itu salah satunya lagi ya. Nah, selanjutnya yang harus kita camkan juga ya, mereka yang sukses dalam melakukan usaha bisnis, orang yang punya visi dan misi. Itu tidak saya sebutkan juga ya, harus punya visi misi dalam memulai usaha, menjalankan usaha tersebut. Nah, selanjutnya ini di samping ini sebetulnya motivasi juga. 90% orang kaya itu karena bisnis, bukan
menjadi pegawai. Ini riset penelitian. 90% orang kaya dari bisnis usaha entrepreneur. Yang terakhir, yakinilah bahwa bisnis merupakan perintah Tuhan dalam mencari nafkah, sehingga dekatkanlah sikap dan tata cara bisnis Anda dengan nilai spiritual. Nah, ini dari segi agama. Hadis Nabi pun menjelaskan ya, sebetulnya sejalan dengan ini. Dari 10 pintu rezeki, 9 pintu itu dari, kalau di hadis kan dagang sebetulnya sebutkannya. 9 pintu itu dari dagang, pintu rezeki itu. Sama dengan bisnis entrepreneur. Sama sebetulnya seperti ini, 90% berarti kan. Iya. Berarti riset ini sesuai dengan hadis Nabi. Iya kan? Ya, karena wirausaha itu juga identik dengan dagang. Identik dengan dagang. Nabi mengatakan itu 9 dari pintu rezeki adalah dagang. Nah, itu terbukti hadis. Kenapa harus satu pintu kalau ada 9 lagi? Iya. Nah, ini beberapa hal atau cara gimana sih sebetulnya kita menjadi seorang entrepreneur muda itu. Oke, di sini ada pertanyaan terakhir Pak dari Wiwi Alirambe, katanya, usaha apa kira-kira yang mudah berkembang dan mudah dijangkau Bapak, katanya. Usaha apa yang mudah berkembang dan mudah dijangkau? Ya sebetulnya kalau usaha yang mudah berkembang kita harus melihat dulu tren ya. Tren sekarang itu gimana sih? Saat ini live TikTok gitu ya. Nah, ya itu. Terus media promosinya yang paling ngetren di mana gitu pula ya. Usaha apa yang mau kita jalankan? Kalau saya perhatikan mahasiswa itu banyak jadi apa namanya itu? Reseller ya. Iya, reseller ya. Banyak jadi reseller, lihat mereka live di TikTok, live di Facebook kan, jualan gitu ya. Nah, itu memang usaha yang lagi tren. Sebetulnya kita berusaha itu salah satu faktor penyebabnya karena tren ya. Ada faktor karena tren, mengikuti tren yang terjadi saat ini itu bisa Anda jalankan. Nah, tapi Anda harus punya riset juga sampai kapan tren tersebut berakhir. Tren itu pasti ada akhirnya, pasti ada perubahannya. Jadi itu salah satu sebetulnya. Lihat trennya sekarang, usaha apa yang mau Anda jalankan itu, mana yang paling apa namanya ya? Paling greget gitu. Ya, paling greget saat ini ya. Nah. Iya, jadi kalau ini juga Fadli ada pengalaman gitu ya Pak ya. Ada teman Fadli cuma posting foto, setelah dipesan orang baru dipesan tuh. Jadi dia nggak pakai modal dari saya. Aduh, luar biasa juga. Ya, waduh, itu dia beberapa rekan Afam dan bagaimana untuk menjadi seorang wirausahawan muda rekan Afam. Jadi boleh kita simpulkan Bapak untuk talkshow kita di malam hari ini Bapak? Oke, kita simpulkannya. Bagaimana menjadi seorang entrepreneur ya, tadi sudah disampaikan mengapa kita perlu menjadi seorang entrepreneur, mengapa penting ya memahami kewirausahaan itu. Banyak faktor tadi ya, bahwa banyak tingkat pengangguran itu terus bertambah ya. Job seeker itu, pencipta lapangan kerja itu sedikit ya, sementara pencari kerja itu cukup banyak. Jadi kita harus mulai mengubah paradigma lah kita katakan di sini ya. Jadi bagaimana kita bisa mengubah pola pikir ya, baik mental maupun motivasi orang tua. Ini penting ya. Salah satunya motivasi orang tua untuk anaknya mendorong anaknya untuk berwirausaha. Karena apa ya? Karena orang tua itu sebetulnya banyak faktanya di daerah kita khususnya pasti nggak akan bangga anaknya jadi wirausaha, pasti lebih bangga jadi pegawai, jadi staf. Nah itu seharusnya itu ada perubahan pola pikir. Nggak cuma orang tua ya, dosen pun sama ya, dosen dan mahasiswa agar kelak ya anak-anak dibiasakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan daripada mencari pekerjaan gitu. Mungkin itu poin pentingnya ya. Iya, jadi itu dia rekan-rekan beberapa poin penting yang harus kita ubah rekan-rekan ya, mindsetnya diubah. Mindsetnya coba diubah dari awal ya. Jangan berfokus pada harus jadi pegawai negeri. Harus jadi. Ingat saingan banyak, berarti udah rasakan rekan-rekan.
nggak apa-apa, apa namanya. Boleh mencoba gitu ya Pak ya. Iya, nggak apa namanya. Kalau saya sih jadi pegawai negeri itu sebetulnya ya itu bonus ya. Ya. Jangan fokuskan di situ. Kadang terlalu fokus kita situ nggak akan pernah apa namanya. Saya pun gitu juga. Nggak, bahkan terakhir itu saya nggak fokus lagi. Tapi Iya. itu ya. Karena Fadli juga merasakan dari ini yang dibutuhkan cuma beberapa posisi beberapa orang, namun saingan kita dari seluruh Indonesia. Berat banget negara orang. Jadi boleh sih kita mencoba, boleh dapat alhamdulillah. Iya, itu saya rezeki gitu ya Pak ya. Tapi di samping itu kita juga harus berusaha sendiri. Wah, keren nih rekan-rekan untuk kita di malam hari ini. Jadi dia yang lupa berwirausaha ya kenapa ya. Dan demikian kenapa untuk talkshow kita di malam hari ini, dan semoga bisa kita amalkan kenapa karena percuma ilmu tanpa pengamalan ya. Nanti dari pengamalan itu kita dapat pengalaman ya. Oke deh rekan-rekan, karena waktu sudah mendekati informasi pukul 21, itu artinya kita harus pamit undur diri rekan-rekan. Namun sebelumnya Fadli juga mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja rekan-rekan. Akhir kata dari Fadli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.